Alhasil, Pak Sarman memutuskan untuk mengambil jalan terakhir, yaitu jalan pintas. Sebuah jalan yang sebenarnya tidak ingin ia tempuh, tapi himpitan nasib memaksanya. Pada suatu hari, Pak Sarman pergi ke salah satu dukun yang ada di daerahnya. Setelah tiba di rumahnya, Mbak Dukun, Pak Sarman mengetuk pintu. Tok 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 tok. "Siapa?" kata Mbak Dukun. "Saya, Mbak Sarman." "Masuk," kata Mbak Dukun itu. Tekad yang sudah bulat, ia pun lari dan pergilah ke Mbak Dukun itu. Masuklah Pak Sarman, dan Pak Sarman ini sedikit curhat ke Mbak Dukun mengenai tentang warungnya yang lagi sepi. "Mbak, tolong bantu saya agar dagangan mie ayam saya laris, Mbak," ucap Pak Sarman ke Mbak Dukun ini. Mbak Dukun hanya memandanginya sambil tersenyum kecil. Wajah itu seakan menunjukkan bahwa ia memiliki rencana untuk memutar balik nasib Pak Sarman yang memohon kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Atun Misteri, channel yang berbagi kisah misteri horor yang ada di sekitaran Anda. Seperti biasa, sebelum memulai ke videonya, di dalam cerita ini untuk nama dan tempat kita samarkan demi menjaga privasi dan keamanannya. Bila ada kesamaan dari nama, toko atau tempat, itu hanyalah sebuah kebetulan. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali, bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Jangan lupa share video ini agar semua tahu cerita kisah misteri horor yang ada di handphone kalian semua. Bila ingin berbagi cerita, bisa kirimkan email. Untuk email ada di deskripsi yang akan saya ceritakan di video selanjutnya. Sebelum ke alur ceritanya, bisa absen di sini melalui komentar dari mana saja kalian agar bisa sapa satu sama lain. Terima kasih. Pada suatu hari, ada bapak-bapak yang berjualan. Di dalam jualan ini, bapak tadi saya kasih nama atas nama samaran Sarman. Bapak Sarman ini sedang berjualan, anggap saja mereka berjualan mie ayam. Mie ayam salah satu kuliner di Indonesia yang sangat enak disantap, apalagi pada saat musim hujan seperti ini. Mie ayam ini khas Indonesia yang terbuat dari mie gandum yang dibumbuin dengan daging ayam, dipotong-potong, enak tentunya. Hidangan ini banyak terpengaruh dengan teknik penyajian kuliner yang digunakan dalam hidangan Tionghoa. Sudah hampir 1 bulan, warung mie ayam milik Pak Sarman sepi, tidak ada yang beli atau pelanggan tidak ada yang berdatangan. Namanya pedagang biasanya sibuk melayani pelanggan dan pembeli mereka untuk makan siang yang dilakukannya. Pak Sarman tadi siang hanya melayani 1 hingga 4 orang pelanggan mulai buka sampai warung ini tutup. Sisa waktunya adalah untuk mengusir sekumpul lalat yang mengganggunya dan melamun, padahal ia membuka warungnya di tengah-tengah kota yang di sekelilingnya banyak pabrik maupun perusahaan yang banyak karyawan di area situ. Sebenarnya waktu jam makan siang banyak orang yang berlalu lalang, namun tidak ada satupun yang mampir ke warungnya. Pak Sarman sendiri sampai bingung ada apa yang terjadi dengan warung yang ia buka ini. Apakah yang saya pakai modal ini hasil dari uang pensiun? Sebagai karyawan itu dirasa tidak memiliki masalah. Dan ini Pak Sarman kebetulan sudah pensiun dari seseorang karyawan selesai mendapatkan pensiun senilai 50 juta. Singkat cerita, padahal warung Pak Sarman lokasinya cukup strategis karena tak jauh dari pusat perkantoran. Warung Pak Sarman ini tadi dibikin seenak mungkin untuk berdiskusi ketika ada pembeli. Di situ dilengkapi dengan meja dan kursi serta tempatnya yang cukup luas. Adapun soal rasa, Pak Sarman pernah beberapa kali meracik ulang bumbu dari mie ayam buatannya untuk diracik lebih enak dan spesial. Tetapi tetap saja uang belum datang kepada dirinya.
Melihat istrinya yang sehari-hari membantu memasak dengan sepenuh hati dan kedua anaknya yang rajin berprestasi di sekolah, membuatnya tidak tega untuk melepas usaha ini. Belum balik modal kebutuhannya yang semakin mengerucut, belum lagi biaya sekolah anak-anaknya yang tak bisa dibilang sedikit. Singkat cerita, Pak Sarman kelimpungan dan memikirkan usaha yang sedang dijalaninya. Sementara istrinya menggantungkan Pak Sarman sebagai kepala rumah tangga. 1 bulan 2 bulan dijalani dengan berat hati sampai menginjak waktu ke 3 bulan sama sekali tidak ada perubahan. Warung mie ayam selalu sepi pelanggan. Alhasil Pak Sarman memutuskan untuk mengambil jalan terakhir, yaitu jalan pintas. Sebuah jalan yang sebenarnya tidak ingin ia tempuh, tapi himpitan nasib memaksanya. Pada suatu hari, Pak Sarman pergi ke salah satu dukun yang ada di daerahnya. Setelah tiba di rumahnya, Mbak Dukun Pak Sarman mengetuk pintu. Tok 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 tok. Siapa? Kata Mbak Dukun. Saya Mbak Sarman. Masuk, kata Mbak Dukun itu. Tekad yang sudah bulat, ia pun lari dan pergilah ke Mbak Dukun itu. Masuklah Pak Sarman. Dan Pak Sarman ini sedikit curhat ke Mbak Dukun mengenai tentang warungnya yang lagi sepi. Mbak, tolong bantu saya agar dagangan mie ayam saya laris, Mbak, ucap Pak Sarman ke Mbak Dukun ini. Mbak Dukun hanya memandanginya sambil tersenyum kecil. Wajah itu seakan menunjukkan bahwa ia memiliki rencana untuk memutar balik nasib Pak Sarman yang memohon kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya. Lanjut cerita, terjadi obrolan panjang antara Mbak Dukun ini sama Pak Sarman. Lanjutlah berdiskusi orang berdua ini, Pak Sarman dan Mbak Dukun. Singkat cerita, Mbak Dukun bilang kepada Pak Sarman, sekarang kamu bisa pulang, tapi jangan lupa syaratnya mie ayam kamu tidak boleh dibawa pulang atau dibungkus pada saat orang beli. Dan jangan lupa sesajen, ucap Mbak Dukun. Kalimat tersebut seperti kalimat penenang bagi Pak Sarman. Keputusan yang berkobar di dalam dirinya seakan tenang dan menjanjikan yang diberikan oleh Mbak Dukun. Lanjut cerita, Pak Sarman perjalanan menuju ke rumah. Sesampainya rumah Pak Sarman ini, di malam harinya memulailah melakukan ritual dengan mantra yang sudah diajarkan tadi. Tak lupa juga sesaji yang harus disiapkan, mulai dari bunga kentil, bunga kamboja, dan juga dupa serta kemenyan. Tepat di malam Jumat, Pak Sarman dengan tenangnya bersekutu dengan iblis tanpa memikirkan anak dan istrinya. Sehari kemudian Pak Sarman semangat seakan-akan membuka bisnis warung mie ayam itu baru pertama kalinya. Ia membersihkan kursi, meja, dan peralatan makan, mengisi sambal dan kecap, juga menyediakan varian minuman yang lebih banyak. Pesugihan yang dilakukan Pak Sarman ternyata membuahkan hasil. Baru 1 hari ia berjualan sudah banyak pelanggan yang datang. Ia tidak lagi menghabiskan waktu berdagangnya dengan melamun atau mengurusi lalat, melainkan melayani pelanggannya yang banyak. Orang-orang yang singgah ke warung mie ayamnya Pak Sarman semakin banyak. Setiap harinya, memulai dari para karyawan pabrik dan juga warga sekitar yang sengaja datang, tidak ada lagi melamun dan mengusir lalatnya. Hanya kerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan atau pembeli. Singkat cerita, Pak Sarman sendiri bingung mengapa nasibnya berubah dengan begitu cepat. Ia tidak merombak resep mie ayam ataupun melakukan promosi besar-besaran. Hanya spanduk yang bertuliskan nama warung dan mie ayam, begitu saja. Tetapi ia tak terlalu mementingkannya. Yang terpenting bagi dia sekarang adalah bagaimana cara untuk tetap rutin menyajikan sesajen itu. Dan juga melarang dengan cara baik-baik setiap pelanggannya yang datang untuk membungkus mie ayam buatannya. Sudah berjalan 1 bulan, pelanggan Pak Sarman semakin banyak. Bagi dia sungguh mustahil mendapatkan keuntungan sebanyak itu jika melihat nasib sebulan mempraktekkan ritual dari Mbak Dukun itu. Lanjut cerita, Pak Sarman membuka warungnya
dari pukul 09.00 pagi sampai jam 15.00 atau jam 3 sore sudah habis. Tersisa dengan uangnya yang dihasilkan sebanyak itu. Pak Sarman bisa mengganti perabotan yang lebih bagus juga untuk memperluas pelanggannya dengan cara menyewa ruko yang berada di seberang warungnya. Uang yang dimiliki Pak Sarman juga tidak ia pergunakan diri sendiri, melainkan untuk keluarganya. Ia membelikan istrinya banyak pakaian dan tas dengan merek-merek ternama dan jatah handphone seluler keluaran terbaru untuk anak-anaknya. Ia merasa bahagia karena telah memukul balik nasibnya meski dengan bantuan setan. Hari demi hari dijalani dengan senang hati. Semua kegelisahan tentang kemelaratan sudah sirna. Rumah yang kini sudah megah dengan fasilitas yang serba ada dan mewah, warung mie ayam yang berada di sekitarnya pun terkena imbasnya. Padahal dulunya warung-warung yang ada di sebelahnya itu laris, tapi semenjak Pak Sarman melakoni dunia pesugihan semua tersaingi. Untuk menutupi perilakunya yang sesat dan menyimpang aturan ini, Pak Sarman setiap harinya selalu berbagi orang-orang yang membutuhkan. Ia dikenal oleh warga karena kedermawaannya. Belum ada yang curiga dengan kelakuan Pak Sarman yang musyrik ini. Lanjut cerita, ada salah satu warga yang baru pulang dari kota, sebut saja namanya Kirun. Mendengar ada salah satu warung mie ayam yang terpopuler di daerahnya, yaitu warung mie ayam milik Pak Sarman ini. Kirun ini tak mau menunda-nunda, yang memang pecinta kuliner, ia pun bergegas mendatangi warung mie ayam itu. Kesan pertama, waktu makan di situ jelas rasanya enak banget dan tidak ada yang aneh. Mie ayam itu seperti mie ayam pada umumnya. Lanjut cerita, saat kedua kalinya Kirun makan di situ bareng dengan istri dan anaknya. Masih tidak ada apa-apa, tetapi di situ dia mulai heran kenapa warungnya selalu ramai-ramai sekali. Sedangkan warung di sebelah itu sangat sepi, mungkin karena saking enaknya, pikirannya si Kirun. Ketiga kali makan dan seterusnya, Kirun mengajak keluarganya makan di warung mie ayam Pak Sarman ini. Satu hal yang Kirun sadari, ternyata selama ini ia beli di situ, Pak Sarman yang menyajikan mie ayam itu selalu tersenyum. Waktu itu menyiapkan mangkok-mangkok buat mie-nya. Pikir Kirun, dia mungkin berusaha ramah dengan para pembeli. Sampai akhirnya salah satu anaknya Kirun bilang, "Bapak, yang jualan selalu tersenyum dan seolah-olah dia ini nunggu suatu buat dimasukkan ke dalam mangkok sebelum mie ayamnya dituang." Singkat cerita, 1 bulan berlalu, anaknya Kirun yang waktu itu masih duduk di kelas 2 SMP, sebut saja namanya Ayla, di mana ia pulang sekolah makan di situ dengan temannya. Mereka duduk di depan, posisinya ada 1 meja lagi, dia di paling depan. Si Ayla ini merasakan mie ayam itu rasanya berbeda. Nggak tahu apa yang beda, tapi di lidahnya ini berbeda, rasanya seperti air cucian piring yang dikasih saus sama kecap. Temannya pun berbicara seperti itu. Dia bahkan muntah, "Mie ayam apa ini kok rasanya anjir begini?" kata temennya. Ayla yang tak tahu apa penyebabnya mie ayam ini aneh, mereka pun langsung membayar kemudian pergi. Sebelum itu, Ayla sempat dengar ada suara perempuan ketawa, sayup-sayup suaranya, tapi terdengar lumayan jelas. Ayla pun pulang ke rumah temannya dengan jalan kaki. Di dalam perjalanan, teman Ayla ini berkata, "Mie ayamnya diludahin setan, rek. Dia tadi ketawa gara-gara aku muntah," kata temannya si Ayla ini. Ayla yang mendengar perkataan dari temannya itu pun kaget karena suara ketawa tadi ternyata benar adanya. Dia pikir pendengarannya salah ketika seminggu kemudian Ayla datang lagi bersama mamanya di situ dengan tempat yang sama mie ayamnya Pak Sarman ini. Dan disitulah hari dimana Ayla memutuskan buat nggak makan lagi di tempat itu. Ada sosok perempuan dengan jubah putih melewati kakinya dengan rambut panjang ke bawah, duduk di atas gerobak mie ayam tersebut. Mukanya pucat, Ayla pun merinding setengah mati. Waktu dia menyadari, Ayla bisa melihat wajahnya berubah seram, hancur, banyak darah.
Terlebih itu, ada satu lagi di samping penjual mie ayam itu, anak kecil yang meludahi mangkok berisi minyak dan kaldu mie ayam sebelum mie ayam itu dituang ke mangkok. Waktu mie ayamnya datang, Ayla nggak mau makan karena ia melihat mie ayam itu sudah diludahi. Ayla teringat lagi apa kata temannya beberapa saat lalu yang bilang kalau mie ayamnya diludahi setan. Alhasil ini punyanya Ayla dibungkus pada waktu itu, tidak dimakan di situ. Awalnya Pak Sarman melarang untuk mie ayamnya itu dibungkus dengan alasan tidak ada plastik. Namun entah kebetulan atau tidak, Ayla ini membawa kantong plastik yang tadi untuk praktek di sekolah. Dengan berat hati karena tidak punya alasan lagi, akhirnya Pak Sarman membungkus mie ayam itu. Melanggar perjanjian antara Mbak Dukun bersama Pak Sarman pada waktu itu. Sesampingnya di rumah, Ayla melihat bungkusan itu dan kecium bagaimana asamnya bau mie ayam tersebut seperti yang mie ayam sudah basi. Padahal mereka dari warung langsung pulang ke rumah. Ayla pun menceritakan semua ini ke orang tuanya, tapi mereka menolak untuk tidak percaya. Terlebih Kirun sebagai orang tua tipe orang yang nggak akan percaya sebelum melihat dirinya sendiri. 1 minggu setelah kejadian, Pak Sarman belum tidur malam itu. Ia mencoba untuk menjaga meski matanya sudah merah, terkadang memicing. Ia merencanakan suatu yang bisa dilaksanakannya ketika istri ini sudah masuk ke dalam kamar cekrek untuk beristirahat. Ketika pintu ditutup, Pak Sarman mengangkat pantatnya dari sofa barunya yang empuk, lalu bergegas menuju dapur. Di hadapan lemari dapur, ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada istrinya atau anak-anaknya yang ingin mencari makanan. Di kulkas ataupun pergi ke kamar mandi, Pak Sarman membuka lemari tersebut lalu mengambil sebuah bungkusan berwarna hitam seukuran kaleng kornet. Dengan perlahan-lahan Pak Sarman berjalan masuk ke kamarnya. Dengan perlahan ia membuka pintu lalu mendekati istrinya yang sedang beristirahat. "Selamat ulang tahun," ucap Pak Sarman dengan suara yang keras. Respon sang istri ternyata di luar dugaan. Sekotak emas yang ia taruh di dalam bungkusan tersebut tidak membuat istrinya terharu atau bahkan tersenyum. Istrinya hanya terdiam seakan-akan memendam sebuah masalah yang rumit. "Memang benar kamu sekarang pakai pesugihan buat warung mie ayam?" tanya sang istri dengan nada rendah. Mendengar pertanyaan itu, Pak Sarman yang tidak memberitahukan ini kepada siapapun sontak kaget. "Kok kamu nanya kayak begitu?" "Siapa yang bilang?" Pak Sarman berusaha tenang meski jantungnya agak berdebar. "Aku dengar dari teman aku. Dari anak yang katanya bisa melihat," kata istrinya lagi. "Mengelihat apa maksudnya?" "Tahu juga pokoknya, ngelihat karena orang itu punya mata batin. Tapi aku coba buat gak percaya, sampai sekarang masih aja kepikiran," ucap istrinya Sarman. "Mereka hanya orang-orang iri yang tidak bisa melihat orang lain sukses. Mungkin ini adalah rezeki yang memang diberi Tuhan. Tidak usah kamu memikirkannya, cukup memanfaatkan rezeki yang sudah diberikan kepada kita." Pak Sarman mencoba menutupi cara liciknya dengan membawa nama Tuhan. Warung yang biasanya banyak pembeli semakin kesini semakin sepi. Sarman melupakan kalau ia sudah melanggar syarat yang diajukan Mbah Dukun. Singkat cerita, akibatnya sekarang pendapatannya semakin menurun. Setelah 4-5 bulan sebelumnya berlimpah, nasib yang semula buruk lalu membaik dan sekarang menjadi lebih buruk. Ada apa yang dialami Sarman belakangan ini? Tentu saja ia kesal, apalagi ketika mendapati hinaan tentang warungnya. Ia tahu bahwa tak sedikit tetangganya yang menyebut mie ayam Sarman dengan sebutan mie ayam ludah. Selang beberapa waktu, hinaan terhadap mie ayamnya Sarman malah semakin menjadi-jadi. Jika sebelumnya mie ayam buatan Sarman disebut mie ayam ludah atau lidah, sekarang ada saja yang menyebut mie ayam Sarman diracik oleh setan. Hinaan ini lama-kelamaan membuatnya kesal tapi juga bingung. Sarman mencoba tak memikirkannya karena ia sama sekali tidak merasa
telah melakukan perbuatan jahat menurutnya, hanya minta bantuan Mbah Dukun untuk memperlancar jalan rezeki tanpa bantuan setan apapun, untuk membuatnya membuka mata batin. Hal ini dilakukan karena ia ingin membuktikan apakah Mbah Dukun sesuai dengan apa yang ia percayai, membuatnya dengan pesugihan yang memang licik tapi tidak melibatkan setan di dalamnya. Malam itu Sarman menutup warungnya lebih awal guna mempermudah proses membuka mata batinnya yang akan dibantu oleh Ki Somad. Kawannya merekomendasikan Ki Somad karena ia dipercaya dapat membukakan mata batin. Sarman hanya berdua dengan Ki Somad malam itu. Dengan keheningan membuat rapalan mantra, Ki Somad terdengar keras. Sarman tahu bahwa rapalan itu tidak beda jauh dengan ritual klinik yang dibacakan oleh Mbah Dukun, tapi ia tetap mencoba untuk mempertanyakan lagi. Ketika kamu membuka mata, jangan panik, ada saya, ucap Ki Somad. Sarman pun terkejut dengan pertanyaan itu. Ia bertanya-tanya tentang apa yang berada di dalam balik matanya setelah membuka matanya. Pak Sarman tak percaya atas apa yang ia lihat. Di gerobaknya terdapat makhluk besar dengan sekujur tubuhnya dipenuhi rambut seperti kera. Matanya merah dengan mulutnya yang seakan-akan tersenyum ke arahnya. Adapun dari mulutnya dipenuhi air liur dengan menetes-netes di atas kuali tempat ia merebus mie. Belum lagi di bawah gerobaknya itu banyak sekali kotoran dari makhluk itu. Bau busuk pun sangat mengganggu indera penciumannya. Melihat semua itu, Sarman tahu bahwa tidak ada pesugihan yang tidak melibatkan setan. Pak Sarman tahu dari mana asal mula hinaan terhadap mie ayamnya. Berasal mula saat itu juga Sarman meminta bantuan Ki Somad agar ia bisa terlepas dari jeratan setan. Harta yang telah dimiliki pun kian menyusut. Tidak mudah untuk berobat dari praktek pesugihan yang pernah dijalaninya. Pada akhirnya Sarman kalah juga oleh rasa penasarannya tanpa pengetahuan Mbah Dukun. Singkat cerita, Sarman mencari orang pintar. Sarman butuh waktu 2 tahun untuk membatalkan perjanjian pesugihan itu. Singkat cerita, setelah 2 tahun kemudian Pak Sarman bilang, alhamdulillah sekarang sudah nggak ada rezeki. Sekarang pun beda, lebih menenangkan. Biar harta hilang dan kembali dari awal, hati lebih tenang. Yang bisa kita ambil hikmahnya dari video ini, siapa saja kalau mau berusaha jangan menggunakan alat atau ritual untuk pesugihan penglaris, bahkan memilih jalan pintas ke dukun. Cukup dengan berdoa kepada Tuhan yang kita percayai masing-masing. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih.